Yang pertama yaitu pembelajaran terpadu. Apa sih pembelajaran terpadu itu? Nah, pembelajaran terpadu merupakan desain pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mempelajari suatu hal secara holistik dan menyeluruh. Nah, di sini hal yang telah dipelajari tersebut kemudian disesuaikan dengan konteks yang ada di lingkungan sekitar mereka. Nah, ditinjau dari cara memandukan konsep, keterampilan, topik, dan unit tematisnya, setidaknya terdapat 10 model pembelajaran terpadu. Nah, dari ke-10 itu, diantaranya yaitu ada model fragmented, connected, nested, sequence, share, web, web, threaded, integrated, immersed, and network. Ya, namun dari ke-10 model tersebut, yang sangat cocok diterapkan di Indonesia hanya ada 3 menurut sumber yang kami baca. Yang pertama ada model jaring laba-laba atau model web, kemudian yang kedua model keterhubungan atau connected, terus yang ketiga adalah model integrated atau keterpaduan. Nah, disitu merupakan 3 model pembelajaran terpadu yang sangat dapat dimaksimalkan dalam pembelajaran di Indonesia. Nah, di sini kami tidak akan membahas secara mendalam karena apa? Karena kita telah mempelajarinya waktu semester 2 kalau tidak salah. Nah, di situ sudah ada 10 model secara lengkap. Nah, di sini kami hanya akan mengulang sekilas saja. Yang pertama, model web. Model web atau jaring laba-laba ini merupakan model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Nah, pendekatan ini dimulai dengan menentukan tema, yang kemudian dikembangkan menjadi subtema dengan memperhatikan keterkaitan tema tersebut dengan mata pelajaran yang terkait. Jadi di sini langkah pertama yang dilakukan adalah untuk pertama menentukan tema dahulu. Kemudian setelah tema ditentukan, di situ akan guru harus menyiapkan beberapa mata pelajaran yang terkait dengan tema tersebut. Begitu. Nah, di sini kelebihannya apa? Kelebihan dari model web ini adanya faktor motivasional yang dihasilkan dari menyeleksi tema yang paling diminati. Kemudian model jaring laba-laba relatif lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman, dan model ini mempermudah perencanaan kerja tim untuk mengembangkan tema ke dalam semua bidang isi pelajaran. Nah, namun kelemahannya apa? Kelemahannya itu menyeleksi tema itu yang merupakan langkah yang sangat sulit. Nah, kemudian kecenderungan merumuskan satu tema yang dangkal, sehingga hal ini hanya berguna secara artifisial di dalam perencanaan kurikulum. Kemudian, guru dapat menjaga misi kurikulum, dan guru lebih fokus pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Nah, itu merupakan kelemahan dari model web ini. Dan yang kedua, model keterhubungan atau connected. Nah, di sini merupakan model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan beberapa konsep dengan konsep lain. Nah, dapat pula digunakan untuk menghubungkan beberapa topik atau suatu keterampilan dengan keterampilan lain. Nah, namun di sini kelebihannya apa? Kelebihannya dari model pembelajaran ini, siswa memiliki keuntungan gambaran yang besar seperti halnya suatu mata pelajaran yang terfokus pada satu aspek atau satu materi begitu. Terjadi internalisasi karena konsep-konsep kunci dikembangkan siswa secara terus-menerus. Kemudian memungkinkan siswa untuk mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki dan mengasimilasi ide secara berangsur-angsur dan memudahkan transfer atau pemindahan ide-ide tersebut dalam memecahkan suatu masalah. Nah, namun selain kelebihan tersebut ada juga kekurangannya, yaitu berbagai mata pelajaran dalam model ini tetap terpisah dan nampak tidak terkait. Nah, walaupun hubungan dibuat secara eksplisit antara mata pelajaran, guru tidak didorong untuk bekerja secara bersama-sama sehingga isi pelajaran tetap terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep dan ide-ide antara mata pelajaran. Kemudian, dan usaha-usaha yang terkonsentrasi untuk mengintegrasikan ide-ide dalam suatu mata pelajaran dapat mengabaikan kesempatan untuk mengembangkan hubungan yang lebih global dengan mata pelajaran yang lain. Yang ketiga yaitu model keterpaduan atau integrated. Model ini merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar mata pelajaran yang diusahakan dengan cara menggabungkan mata pelajaran dengan menetapkan prioritas kurikuler dan menentukan keterampilan, konsep, sikap, dan saling tumpang tindih. Ya, dalam model ini, keterpaduan tema yang terkait dan bertumpang tindih merupakan hal terakhir yang ingin dicari dan dipilih oleh guru dalam tahap perencanaan program. Pertama, guru menyeleksi konsep-konsep, kemudian keterampilan dan sikap yang diajarkan dalam satu semester dari beberapa mata pelajaran. Selanjutnya, dipilih beberapa konsep
yang memiliki keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara berbagai mata pelajaran agar lebih efektif lagi dalam melakukan pembelajaran. Jadi materi yang sudah dinilai sudah sama dan dapat digabungkan tidak akan diajarkan lagi karena di situ sudah akan menjadi satu dan lebih fokus lagi. Kelebihannya apa? Kelebihan dari model integrated ini memudahkan siswa untuk mengarahkan keterkaitan dan keterhubungan di antara berbagai mata pelajaran. Kemudian, memungkinkan pemahaman antar mata pelajaran dan memberikan penghargaan terhadap pengetahuan dan keahlian. Yang ketiga, mampu membangun motivasi. Nah, namun maksud saya selain ada kelebihan itu juga ada kekurangan. Kelemahannya yaitu model ini sangat sulit ditetapkan secara penuh. Menghendaki guru yang terampil, percaya diri di sini guru harus dituntut sangat kreatif, terampil, percaya diri agar dapat menjalankan pembelajaran terpadu model integrated ini. Kemudian yang ketiga yaitu guru juga harus menguasai konsep yang sangat detail dan juga harus sangat kreatif agar anak-anak tidak bosan dengan mengikuti kegiatan dengan model integrated ini. Kemudian serta menghendaki tim antar mata pelajaran yang terkadang sulit dilakukan. Nah, ini kerja tim dari beberapa guru ini harus sangat erat dan sangat kompak agar menghasilkan pembelajaran terpadu integrated yang baik. Ya, namun dari berbagai macam model pembelajaran terpadu itu terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama, di situ pembelajaran hanya berfokus pada kegiatan pembelajarannya saja dan kurang berfokus pada hasilnya nanti. Nah, namun hendaknya sistem evaluasi pun yang digunakan hendaknya juga harus dapat mengukur proses maupun hasil belajar siswa. Begitu. Nah, jadi pada kurikulum 2013 ini, pada pembelajaran SD sudah menggunakan pembelajaran terpadu yang model integrated. Nah, jadi namun tidak menutup kemungkinan untuk sekolah-sekolah yang masih menggunakan kurikulum 2006 atau kurikulum KTSP itu masih menggunakan model connected dan juga web. Nah, namun di sini sudah digalakkan untuk lebih mengutamakan pada model pembelajaran integrated kan di situ sudah dinilai dapat lebih membangkitkan keaktifan siswa dalam belajar di kelas begitu. Pengertian scientific approach. Scientific approach merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran yang menitik beratkan pada metode ilmiah yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi, pembelajaran yang sesungguhnya merupakan sebuah proses ilmiah yang dilakukan oleh guru dan juga siswa yang bertujuan agar siswa dapat berpikir secara kritis, secara logis, dan juga secara objektif sesuai dengan fakta yang ada. Selanjutnya yaitu kriteria scientific approach. Kriteria yang pertama, materi pelajaran berbasis pada fakta maupun fenomena yang dapat dijelaskan secara logika atau penjelasan tertentu, bukan hanya sebatas pada kira-kira, hayalan, legenda, maupun dongeng semata. Yang kedua, penjelasan guru, respon peserta didik, interaksi edukatif, terbebas dari penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. Kemudian yang ketiga, mendorong dan memotivasi peserta didik agar dapat berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pelajaran. Kemudian yang keempat, mendorong dan menginspirasi peserta didik agar mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola pikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi pelajaran. Kemudian yang kelima, berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan ilmiah. Langkah yang pertama adalah mengamati. Nah, metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu siswa, sehingga pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah menanya. Nah, metode ini mendorong partisipasi siswa dalam berdiskusi, berargumen, mengembangkan kemampuan berpikir, dan juga menarik kesimpulan. Kemudian yang ketiga adalah menalar. Menalar sendiri artinya proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh kesimpulan berupa pengetahuan.
Kemudian yang keempat adalah mencoba. Nah, dalam mencoba ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan persiapan. Nah, hal ini untuk mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan selama eksperimen. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan. Nah, yang melaksanakan eksperimen adalah peserta didik, sedangkan tugas guru yaitu mendampingi dan membimbing dalam proses percobaan. Kemudian yang ketiga adalah tindak lanjut. Nah, guru dan siswa berdiskusi tentang masalah atau hal-hal baru yang dijumpai selama eksperimen. Kemudian yang kelima adalah mengkomunikasikan. Nah, dalam mengkomunikasikan ini, siswa diharapkan mampu mengkomunikasikan atas hasil pekerjaannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian autentik. Menurut KBBI, penilaian sendiri artinya adalah cara, proses, pemberian nilai, dan perbuatan menilai. Sedangkan pengertian autentik secara terminologi adalah asli, nyata, reliable, dan valid. Jadi bisa kita simpulkan bahwa penilaian autentik adalah pemberian nilai pada siswa secara asli, nyata, dan benar sesuai dengan apa yang dilakukan siswa. Sedangkan pengertian penilaian autentik menurut Permendikbud nomor 66 tahun 2013, penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh untuk menilai siswa mulai dari masukan atau input, proses, dan keluaran atau output. Karena saat ini biasanya guru hanya menilai siswa itu menilai outputnya saja, seperti menilai dari UTS atau UAS, padahal penilaian saat proses pembelajaran itu sangat penting. Jadi penilaian autentik ini perlu dilakukan. Yang selanjutnya adalah tujuan penilaian autentik. Tujuan penilaian autentik yang pertama yaitu perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian. Maksudnya, sebelum melakukan pembelajaran itu, guru harus sudah menetapkan kompetensi apa yang akan dicapai siswa setelah pembelajaran. Nah, kompetensi itu tidak hanya mencakup kompetensi kognitif saja, tetapi ada kompetensi afektif dan psikomotorik. Lalu tujuan penilaian yang kedua yaitu pelaksanaan penilaian peserta didik dilakukan secara profesional, terbuka, edukatif, efektif, dan efisien. Jadi, guru itu sebisa mungkin melakukan penilaian secara profesional, harus secara profesional, dan tidak melakukan manipulasi nilai. Contohnya saja ketika guru memberikan nilai yang tinggi kepada siswa A karena siswa tersebut merupakan anak dari kepala sekolah di sekolah tersebut. Nah, hal tersebut kan tidak profesional, jadi tidak boleh dilakukan. Lalu yang ketiga yaitu pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif. Nah, hasil yang diperoleh siswa selama pembelajaran itu digunakan sebagai informasi kepada orang tua terkait dengan pencapaian yang sudah didapat siswa selama pembelajaran berlangsung. Lalu yang selanjutnya adalah ciri-ciri penilaian autentik. Ciri-ciri penilaian autentik yang pertama yaitu penilaian dan pembelajaran terintegrasi. Contohnya saja ketika dalam RPP itu terdapat indikator siswa mampu menulis karangan argumentasi. Nah, alat penilaiannya itu siswa membuat suatu produk atau karangan argumentasi itu sendiri. Nanti metode penilaiannya itu menggunakan rubrik penilaian dengan kriteria yang bisa digunakan untuk mengetahui apakah siswa tersebut bagus atau tidak tulisannya dalam karangan argumentasi tersebut. Lalu yang kedua yaitu penilaian bersifat konstekstual. Guru tidak hanya menilai siswa pengetahuannya saja, tetapi menilai skill dan keterampilan siswa. Skill dan keterampilan siswa itu bisa dinilai ketika melakukan praktek-praktek saat pembelajaran. Lalu yang ketiga, penilaian harus memotret kompetensi siswa secara holistik. Nah, dalam ranah evaluasi pendidikan itu ada 3 hal yang bisa kita lihat dari profil siswa. Yang pertama yaitu kognitif, yang kedua afektif, lalu yang ketiga psikomotorik. Yang kognitif itu aspek pengetahuan. Jadi, seberapa banyak siswa itu paham tentang suatu materi. Lalu yang kedua yaitu afektif, sikap, yaitu sikap setelah anak mengetahui tentang suatu materi tersebut. Apakah siswa tersebut termotivasi dalam
mempelajari suatu materi tersebut atau tidak. Lalu yang kedua yaitu psikomotorik. Setelah anak mempelajari dan paham tentang suatu materi, apakah siswa tersebut bisa melakukan atau mempunyai keterampilan yang ditunjukkan dari sikap nyata tentang materi tersebut. Lalu yang ketiga yaitu penilaian harus berkesinambungan. Penilaian harus dilakukan guru secara terus-menerus, mulai dari proses belajar, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar siswa. Lalu yang terakhir yaitu penilaian menggunakan beragam cara dan alat penilaian. Penilaian itu bisa dilakukan melalui tes esai, tes lisan, produk hasil kerja siswa, penilaian portofolio, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya adalah ranah penilaian autentik. Tadi sudah sedikit saya jelaskan tentang 3 ranah penilaian autentik. Yang pertama yaitu kognitif atau pengetahuan, yang kedua afektif atau sikap, lalu yang ketiga psikomotorik atau keterampilan. Penilaian kognitif itu mencakup tentang pengetahuan. Nah, pengetahuan apa yang sudah diperoleh siswa selama pembelajaran berlangsung. Siswa itu udah paham atau belum tentang suatu materi. Lalu yang kedua yaitu afektif atau sikap. Bisa dilihat dengan bagaimana cara siswa bersikap ketika pembelajaran berlangsung, sesuai atau tidak dengan tuntutan materi yang sedang berlangsung saat itu juga. Lalu yang ketiga yaitu psikomotorik atau bagaimana siswa menerapkan pengetahuan tersebut di kehidupan nyatanya. Bagaimana cara ia menerapkan pengetahuan yang sudah mereka miliki. Lalu yang terakhir adalah jenis-jenis penilaian autentik. Ada 4 jenis penilaian autentik. Yang pertama yaitu penilaian kinerja. Dalam penilaian kinerja, guru harus menulis laporan narasi tentang apa yang dilakukan siswa selama pembelajaran, apakah siswa berpartisipasi atau tidak. Lalu yang kedua yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek itu penilaian berdasarkan tugas-tugas yang diberikan kepada siswa. Tugasnya berupa investigasi yang dilakukan oleh peserta didik, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan data, analisis data, hingga menyajikan data. Lalu yang kedua yaitu portofolio. Penilaian atas kumpulan artefak yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan siswa dalam pembelajaran. Lalu yang terakhir adalah penilaian tertulis. Penilaian tertulis berbentuk uraian atau esai menuntut peserta didik untuk mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, mengevaluasi, menganalisis suatu materi yang sedang disampaikan oleh guru saat pembelajaran. Baik, yang selanjutnya yaitu SPP atau RPP berbasis Learners Diversity, yaitu merupakan penyusunan RPP atau SPP yang berdasarkan dari tingkat keberagaman siswa. Pada dasarnya, setiap anak itu mempunyai perbedaan dan ciri khasnya masing-masing, sehingga diperlukan pertimbangan dalam menyusun SPP atau RPP agar pembelajaran dapat menjangkau seluruh kebutuhan siswa. Adapun perbedaan yang ada pada diri anak antara lain, yang pertama, perbedaan gender dan jenis kelamin. Dalam satu kelas pada sekolah umum, pasti tidak hanya memiliki siswa yang satu jenis kelamin, melainkan terdapat 2 jenis kelamin, yaitu jenis kelamin laki-laki dan juga perempuan. Jenis kelamin merupakan aspek perbedaan biologis laki-laki dan perempuan, sedangkan gender adalah psikososial dari jenis kelamin. Pastinya dengan perbedaan jenis kelamin dan juga gender akan berpengaruh pada perbedaan lainnya, misalnya perbedaan dalam ideologi, perbedaan dalam hobi, kesukaan, pertemanan, pemahaman, serta pola pikir. Hal inilah yang perlu menjadi pertimbangan bagi guru dalam menyusun RPP. Yang kedua, perbedaan kemampuan. Di dalam kelas, setiap siswa pasti mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, baik itu kemampuan dalam membaca, berhitung, menyanyi, dan lain-lain. Dalam pengukuran kemampuan, biasanya seseorang menggunakan tes IQ atau tes lainnya. Namun tes tersebut hanyalah mengukur kecerdasan secara sempit
dan tidak menjadi patokan dalam mengukur keberhasilan seseorang. Kecerdasan lain yang dimiliki oleh mereka dapat dikembangkan dengan beragam cara, yaitu dengan cara usaha dan juga kerja keras. Guru hendaknya mempertimbangkan setiap kemampuan siswa dan menggabungkannya dengan kecerdasan lainnya yang mereka miliki dalam membuat rencana pembelajaran. Yang ketiga, multiple intelligences. Multiple intelligence memiliki arti kecerdasan ganda atau kecerdasan majemuk. Misalnya, anak tidak hanya pandai dalam hal bernyanyi, namun juga pandai bermain musik. Anak tidak hanya pandai memasak, tetapi juga pandai menari. Howard Gardner merupakan ahli psikologi mengemukakan bahwa setiap orang memiliki bermacam-macam kecerdasan, tetapi dengan kadar pengembangan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga Howard secara jelasnya menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada anak yang bodoh atau yang pintar, namun yang ada yaitu anak yang menonjol dalam salah satu atau beberapa kecerdasannya. Sehingga para guru perlu mempertimbangkan untuk merancang pembelajaran agar guru dapat mengakomodasi keberagaman kemampuan siswa, sehingga semua bakat siswa dapat berkembang dan jangan sampai kelas menjadi penjara bagi bakat-bakat yang anak miliki. Yang keempat, perbedaan kepribadian. Kepribadian merupakan ciri khas yang dimiliki oleh setiap siswa di kelas, karena kepribadian dapat membedakan seseorang individu dengan individu lainnya. Karena dalam kelas terdapat perbedaan kepribadian, ada siswa yang senang berkelompok dan juga ada siswa yang senang menyendiri. Ada siswa yang diam saat pembelajaran dan ada juga siswa yang ramai sendiri saat pembelajaran. Sehingga hal tersebut guru sebagai pendamping siswa hendaknya mampu mengakomodasi perbedaan yang dimiliki oleh setiap anak, sehingga kecerdasan mengelola diri mereka juga akan berkembang. Yang kelima, perbedaan gaya belajar. Gaya belajar anak tidaklah sama antara yang satu dengan yang lainnya. Gaya belajar tidak tetap atau statis, melainkan gaya belajar dapat berubah-ubah tergantung pada aktivitas belajar atau perubahan pengalaman. Karena setiap anak mempunyai gaya belajar yang berbeda untuk dapat memahami sesuatu materi dalam pembelajaran. Gaya belajar siswa itu bermacam-macam. Ada siswa yang suka belajar dengan mendengar, ada juga siswa yang suka dengan melihat, dan ada juga siswa yang senang dengan gaya belajar berdiskusi atau pembelajaran berbasis kelompok. Keberagaman perbedaan ini hendaknya dapat diwadahi oleh guru dalam pembelajaran, sehingga seluruh gaya dan potensi siswa mendapat wahana yang baik untuk berkembang. Kemudian saya akan membahas tentang collaborative learning dan YPD. Pertama, saya akan menjelaskan tentang collaborative learning. Jadi, collaborative learning ini adalah suatu belajar dengan cara berkolaboratif atau bekerja sama. Pada intinya, belajar kolaboratif ini bukan sekedar bekerja sama antar siswa dalam suatu kelompok, tetapi suatu kegiatan belajar dikatakan kolaboratif apabila dua orang atau lebih bekerja sama memecahkan masalah bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, unsur-unsur dalam collaborative learning ini, yang pertama ada dalam mencapai tujuan tertentu. Jadi, maksudnya siswa bekerja sama dengan teman untuk menentukan strategi pemecahan masalah yang ditugaskan oleh guru. Kemudian, dua orang siswa atau sekelompok kecil siswa berdiskusi untuk mencari jalan keluar. Kemudian, menetapkan keputusan bersama, dan diskusi para pembelajar menimbulkan perasaan bahwa persoalan yang sedang didiskusikan bersama adalah milik bersama. Setiap orang mengemukakan ide atau pendapat dan saling menanggapi, yang ada akhirnya dapat mengembangkan pengetahuan bersama maupun pengetahuan masing-masing individu. Yang kedua adalah ketergantungan yang positif.
Di sini maksudnya adalah setiap anggota kelompok hanya dapat berhasil mencapai tujuan apabila seluruh anggota bekerja sama. Dengan demikian, dalam belajar kolaboratif, ketergantungan individu sangat tinggi. Kemudian, prinsip yang perlu diperhatikan dalam penerapan pembelajaran kolaboratif ini meliputi mengajar keterampilan kerjasama, mempraktikkan dan balikan diberikan dalam hal seberapa baik keterampilan-keterampilan digunakan. Kegiatan kelas ditingkatkan untuk melaksanakan kelompok yang kohesif dan individu-individu diberi tanggung jawab untuk kegiatan belajar dan perilaku masing-masing strategi yang berkaitan dengan ketiga prinsip tersebut dilaksanakan dengan cara siklus. Misalnya, menunjukkan keterampilan kooperatif sekaligus melaksanakan kekohesifan dan tanggung jawab. Manfaatnya adalah yang pertama, meningkatkan pengetahuan anggota kelompok. Karena interaksi dalam kelompok merupakan faktor berpengaruh terhadap penguasaan konsep. Yang kedua adalah pembelajar belajar memecahkan masalah bersama dalam kelompok. Dapat memupuk rasa kebersamaan antar siswa. Yang ketiga adalah meningkatkan keberanian memunculkan ide atau pendapat untuk memecahkan masalah bagi setiap individu yang diarahkan untuk mengajarkan atau memberitahu kepada teman sekelompoknya jika mengetahui dan menguasai permasalahan. Yang keempat adalah memupuk rasa tanggung jawab individu dalam mencapai tujuan bersama dalam bekerja agar tidak terjadi tumpang tindih atau perbedaan pendapat dan prinsip. Kemudian yang kedua adalah YPD atau Youth of Proximal Development. YPD ini adalah untuk menghubungkan antara pembelajaran dan perkembangan jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya. Jadi menurut Vygotsky, tokoh yang membahas tentang YPD ini, perkembangan kemampuan seseorang dapat dibagi menjadi dua, yaitu tingkat perkembangan aktual dan potensial. Nah, kita akan membahas yang pertama adalah tingkat perkembangan aktual. Jadi, tingkat perkembangan aktual ini tampak dari kemampuan anak untuk menyelesaikan masalah atau tugas secara mandiri atau secara individu. Sedangkan tingkat perkembangan potensial yaitu tampak dari kemampuan seseorang anak di bawah bimbingan orang tua, orang lain, atau guru, atau teman sebaya yang memiliki kemampuan yang lebih kompeten. Selain itu, Vygotsky ini mengemukakan tentang 4 tahapan dari YPD yang terjadi di dalam perkembangan dan pembelajaran. Yang pertama adalah tindakan anak masih dipengaruhi atau dibantu orang lain. Tahap pertama ini, jadi anak masih dibantu dalam memakai baju, sepatu, kaos kaki. Jadi ketergantungan ini sangat besar. Namun, anak suka memperhatikan cara kerja yang ditunjukkan orang dewasa. Tahap kedua adalah tindakan anak didasarkan atas inisiatif sendiri. Jadi pada tahap ini, anak mulai berkeinginan untuk menggunakan pakaiannya sendiri, menggunakan kaos kakinya sendiri, dan sepatunya. Namun, pada tahap kedua ini, anak masih sering keliru memakai sepatu antara yang kanan atau yang kiri. Bahkan dalam menggunakan baju, butuh waktu yang lama karena kekeliruan dalam menggunakan kancing baju. Kemudian, tahap yang ketiga adalah tindakan anak berkembang spontan dan terinternalisasi. Jadi, pada tahap 3 ini, anak mulai menggunakan sesuatu tanpa perintah dari orang dewasa. Jadi sebelum berangkat sekolah, anak sudah tahu apa saja yang akan dilakukan, mulai dari menggunakan seragam, sampai menggunakan kaos kaki dan sepatu sendiri. Yang tahap keempat adalah tindakan spontan akan terus diulang-ulang hingga anak siap untuk berpikir secara abstrak. Jadi pada tahap ini, anak memiliki perilaku otomatis. Anak dapat melakukan segala sesuatu tanpa contoh.
tetapi berdasarkan pada kemampuannya dalam mengingat urutan sesuai kegiatan. Bahkan anak mampu menceritakan kembali apa saja yang dilakukan di pagi hari ketika hendak berangkat ke sekolah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ESD atau Education for Sustainable Development. Berasal dari kata educational, artinya pendidikan, sustainable artinya berkelanjutan, dan development artinya mengembangkan. Dalam konsep ini memuat 3 pilar. Yang pertama aspek ekonomi, kedua aspek lingkungan, dan yang ketiga adalah aspek sosial budaya. Karenanya harus menjadi perhatian bagi para pendidik, baik mulai pendidikan, baik anak usia dini sampai pendidikan tinggi. Sehingga ISD ini adalah pendidikan untuk perkembangan unsur-unsur yang terjadi secara kontinu atau dengan memberi kesadaran dan kemampuan untuk mengembangkan berkelanjutan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Kemudian program-program sekolah diantara yang pertama adalah sekolah adiwiyata atau sekolah berbasis lingkungan. Jadi sekolah adiwiyata ini sekolah yang menggunakan alam serta lingkungan sebagai partner belajar. Beberapa nilai yang dikembangkan diantaranya cinta lingkungan, terutama lingkungan alam, ada air, tanah, udara, serta menumbuhkan budaya hidup bersih seperti hemat energi, hemat air, dan membiasakan reduce racial loss. Nilai-nilai ini diajarkan, dikembangkan dan ditumbuhkan serta dipupuk dalam setiap siswa. Yang kedua adalah sekolah ramah anak. Merupakan sekolah yang memberikan nuansa nyaman dan ramah kepada setiap anak, menumbuhkan kultur untuk saling menyayangi, bebas bully, dan anti diskriminasi. Yang terakhir adalah pendidikan berbasis sosiokultural. Jadi pendidikan berbasis sosiokultural ini merupakan pendidikan yang menjadikan lingkungan sosial dan budaya sebagai wahana pelaksanaan pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pembelajaran active learning. Di sini ada pembelajaran konstruktivistik. Teori pembelajaran konstruktivistik ini dicetuskan oleh Vygotsky, yaitu bahwa siswa mengkonstruksikan pengetahuan atau menciptakan sebagai hasil pemikiran dan berinteraksi dalam suatu konteks sosial. Nah, pembelajaran konstruktivistik ini membangun pengetahuan dari pengalaman nyata siswa. Hal konkret yang dialami oleh siswa kemudian dibangun dan diwujudkan dalam sebuah konsep pengetahuan. Hal ini akan mewujudkan kondisi belajar yang kreatif, menyenangkan, serta bermakna bagi siswa. Apa yang dilakukan siswa akan membentuk pola pikir fleksibel yang nantinya akan memberikan kemampuan kepada siswa untuk berpikir kritis, analitis, dan solutif. Teori lain yang turut berkaitan dengan pembelajaran yang kreatif dan bermakna itu adalah teori yang dikembangkan oleh Piaget yang menyatakan bahwa setiap individu menciptakan makna dan pengertian baru berdasarkan interaksi antara apa yang telah dimiliki, diketahui, dan dipercaya dengan fenomena, ide, atau informasi yang baru dipelajari. Yang kedua, ada proses pembelajaran berorientasi. Proses kegiatan dalam proses pembelajaran yang maksimal seharusnya mengarahkan pada pencapaian tujuan belajar. Keberhasilan pembelajaran dapat dilihat melalui hasil evaluasi belajar siswa. Evaluasi hasil belajar siswa pada aspek kognitif telah dikembangkan oleh Benjamin Bloom. Nah, Bloom ini mengembangkan taksonomi pembelajaran sebagai tahapan yang terfokus pada keterampilan belajar kognitif mulai
dari pengetahuan melalui sebuah sistem evaluasi. Taksonomi Bloom sendiri telah mengalami banyak perubahan dan modifikasi. Meskipun terkenal dengan aspek kognitif, tetapi Bloom merasa bahwa siswa juga memiliki keunggulan di bidang afektif. Nah, berdasarkan anggapan ini, maka dia menciptakan sebuah urutan berpikir dari yang paling rendah ke urutan yang paling kompleks. Misalnya, anak dihadapkan pada soal cerita. Anak akan belajar untuk menganalisis soal sebelum dia dapat menemukan jawabannya. Dimisalkan pada konsep matematika. Pada soal cerita, anak akan menganalisis jumlah total dan berapa banyak barang yang harus dia bagi. Yang ketiga ada joyful and meaningful learning. Joyful learning berarti pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif, sedangkan meaningful learning di sini berarti pembelajaran yang bermakna. Nah, dunia pendidikan pada saat ini umumnya masih memfokuskan pada pengembangan kecerdasan kognitif. Nah, hal ini disebabkan oleh proses pembelajaran yang hanya dilakukan dalam satu arah. Oleh karena itu, maka dibutuhkan adanya suatu proses pembelajaran yang dapat mengembangkan ataupun mendorong tumbuhnya pembelajaran yang efektif dan tepat sasaran, serta mampu menggali kemampuan peserta didik, membangkitkan keterlibatan peserta didik, dan memberikan pengalaman belajar yang berkesan kepada siswa. Salah satu penerapan pembelajaran yang bermakna yaitu melalui pembelajaran berbasis budaya dan kearifan lokal. Pembelajaran ini dipilih karena dapat menimbulkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Nah, pembelajaran bermakna terjadi apabila siswa dapat menghubungkan fenomena baru ke dalam struktur pengetahuan mereka. Hal ini berarti bahwa subjek harus sesuai dengan keterampilan siswa serta wajib relevan dengan struktur kognitif yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, kemudian pembelajaran yang bermakna juga menggunakan beberapa prinsip. Prinsip yang pertama yang dapat digunakan yaitu mengatur bahan pengait yang dapat digunakan guru dalam membantu mengaitkan konsep lama dengan konsep baru yang lebih tinggi. Prinsip ini dapat meningkatkan pemahaman berbagai macam materi, terutama mata pelajaran yang telah memiliki struktur yang teratur. Selain itu, dalam proses belajar bermakna juga perlu pengembangan dan kolaborasi konsep. Caranya yaitu proses pembelajaran dari umum ke khusus. Nah, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran bermakna itu dapat dilakukan menggunakan metode diskusi dan demonstrasi.